Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rozatun Nabila. Di sini nantinya saya dan juga rekan saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana alur program dari tugas proyek akhir untuk menyelesaikan UAS kami. Nah, langsung saja ya rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan yang bagian file main.d-nya. Nah, seperti biasa, rekan-rekan kita harus terlebih dahulu menyertakan file stdio.h-nya, stdlib.h, string.h, type.h, dan juga header.h. Dan pastikan untuk teman-teman itu sebelumnya harus memiliki file data yang txt-nya itu yang nantinya dia itu akan dibaca. Nah, kemudian di sini itu kan terdapat fungsi simpan ke sementara, nama file yang merupakan file tempat menyimpan kata-kata, dan juga ada kata nih yang merupakan array data kata yang menyimpan kumpulan kata, dan juga ada jumlah kata yang akan disimpan ke file. Kemudian kita akan membuka tuh filenya untuk bisa menulis dalam mode W, di mana jika filenya itu sudah ada sebelumnya, maka isinya itu dia akan dihapus atau terjadi pembaharuan teman-teman di situ. Namun jika misalnya nih filenya itu gagal untuk dibuka, maka dia itu akan menampilkan pesan bahwasanya gagal untuk membuka filenya. Nah, kemudian di sini juga ada looping nih, yang dimana kita akan mengintegrasi semua kata dalam array kata, di mana nih yang i-nya itu kan dimulai dari 0. Jika i-nya itu lebih kecil dari jumlah kata, maka baru deh dia itu akan menulis setiap kata ke file di baris baru. Kemudian kita tutup filenya dan memberitahu si pengguna bahwasanya datanya itu telah berhasil untuk disimpan. Nah, kemudian di sini rekan-rekan kita juga akan mengalokasikan memori untuk array data kata yang berkapasitas 1000 kata. Jika tiap elemen data katanya itu adalah 100 byte, maka total alokasi memorinya itu adalah 1000 dikalikan dengan 100 byte-nya itu, yaitu sebesar 100 KB. Namun jika misalnya itu dia gagal, dia akan keluar ataupun ngecetak pesan bahwasanya terjadi error seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan kita di sini juga akan meminta tuh pengguna untuk bisa memasukkan nama filenya itu nama file teks tepatnya untuk diproses melalui terminal. Di sini kita cukup masukin tuh nama filenya tanpa perlu ekstensi .txt-nya lagi karena memang di sini sudah otomatis gitu. Dan jika misalnya nih nama filenya itu tidak ada, maka kita diminta untuk bisa melakukan penginputan ulang gitu nama filenya sampai benar karena di sini terdapat looping. Nah, di sini juga ada penyimpanan sementara dan juga pembacaan ulang. Kemudian ada tuh simpan ke sementara. Kita akan simpan data ke file sementara untuk manipulasi lebih lanjut. Nah, kemudian reset jumlah kata. Kita akan mengatur ulang jumlah kata sebelum pembacaan ulang. Nah, kemudian juga ada key sort yang dimana nih rekan-rekan kita akan mengurutkan kata-kata berdasarkan kriteria tertentu menggunakan fungsi pembanding atau pembandingkan yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, rekan-rekan, di sini kita juga akan menampilkan tuh menu dengan 4 opsi utama. Kemudian kita akan memanggil fungsi simpan ke binar untuk menyimpan array kata dalam format binar. Kemudian kita akan memanggil tuh fungsi tampilkan kata per kata untuk bisa menampilkan n kata sesuai dengan skor tertinggi. Kemudian baru di sini kita akan membaca dan juga menampilkan isi file binarnya itu menggunakan fungsi read binar. Dan di sini kita akan membebaskan tuh memori yang dialokasikan sebelumnya menggunakan free gitu dan keluar deh dari si program karena memang kita sudah memasuki ke option atau pilihan ke terakhir. Dan untuk penjelasan lebih mendetail itu rekan-rekan nantinya ataupun untuk menjelaskan tentang terkait dengan fungsi-fungsi tambahan itu dia akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya Andre Alfarisi. Saya akan menjelaskan sambungan dari rekan saya. Nah, di sini file fungsi. File ini berisi semua fungsi yang kami buat. Nah, di sini ada void read binar. Fungsi ini adalah fungsi untuk membaca file binar dari data.txt yang dimasukkan nantinya. Nah, jika file ini berhasil dibuka, maka file ini akan mengeluarkan output berupa isi file binar dengan format tabel. Nah, jika file ini tidak dibuka, maka file ini akan mengeluarkan output tidak dapat membuka file karena tidak ada data yang dimasukkan. Baik, lanjutannya di sini file double hitung skor ganjil. Nah, fungsi ini menghitung posisi awal alfabet
dengan nilai ganjil semua. selanjutnya nanti Misal akan A 1 dan B kemudian 3. Begitu juga seterusnya maka akan bernilai ganjil. B Nah, di 3 sini dan juga ada seterusnya fungsi sesuai abjad. proses Namun kata, fungsi proses angka kata, tersebut fungsi akan untuk bernilai menghapus ganjil. tanda baca Nah, dan di mengkapitalkan sini juga ada proses kata. awal. Fungsi proses kata Ini ini adalah fungsi untuk hurufnya akan memproses direndahkan kata, yaitu semua baru menghapus tanda baca diupperkan. dan Kemudian diupperkan menjadi mengkapitalisasikan di huruf. awal. Nah, fungsi ini akan melawurkan dahulu, kemudian akan diupperkan di atasnya. Nah, di sini ada juga fungsi kata sudah ada. Fungsi ini bertujuan memeriksa kata yang sudah ada di dalam array agar dimana nanti hanya ditampilkan sekali di output. Nah, di sini juga ada fungsi baca dan proses file. Nah, fungsi ini akan memproses file dari data.txt yang dimasukkan nantinya. Jika gagal, maka akan mengeluarkan gagal membuka file. Nah, pada bagian ini, fungsi ini akan membaca file yang diinput oleh user nantinya. Nah, jika file tersebut melebihi kapasitas, maka akan terkeluar gagal mengalokasikan memori tambahan. Karena fungsi ini hanya dibuat untuk menampung file data sebesar 90 MB. Nah, di bawahnya, jika file tersebut terpenuhi, maka akan langsung ke bawahnya, yang dimana proses file nanti akan dihitung per hurufnya dengan metode scoring, skor ganjil yang telah kami buat di atas tersebut. Nah, di sini juga ada fungsi bandingkan. Nah, fungsi ini bertujuan agar membandingkan scoring dari kata per huruf tadi. Nah, yang ditampilkan adalah dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, jika ternyata ada skornya yang sama, maka skor tersebut akan disusun sesuai alfabet. Jika skornya sama, maka yang akan keluar susunan dari alfabet yaitu A kemudian baru B. Nah, seperti itu. Nah, berikut fungsi tampil kata per kata. Nah, fungsi ini bertujuan agar menampilkan kata dengan skor tertinggi secara unik di paling atas. Nah, fungsi ini akan mengeluarkan output berupa bentuk tabel dengan format skor ganjil, kata, dan panjang kata. Nah, rekan-rekan, di sini saya juga akan sedikit menjelaskan terkait dengan file header-nya. Nah, untuk yang if-def header, dia itu kan akan mengecek tuh apakah simbol header-nya itu sudah didefinisikan. Sedangkan yang misalnya yang define header itu jika dia itu belum didefinisikan, maka dia itu akan mendefinisikan simbol ini untuk mencegah yang namanya itu multiple inclusion ataupun pernyataan ganda dari file header itu sendiri. Nah, hal ini tujuannya rekan-rekan untuk menghindari tuh kesalahan kompilasi akibat deklarasi ganda. Dan kemudian di sini kan juga ada tuh yang tag struct untuk mendefinisikan tipe data baru. Yang pertama data kata, di mana ada kata dengan tipe data char yang dimana dia itu akan menyimpan tuh sejumlah kata-kata dengan panjang maksimumnya itu 256 karakter. Kemudian juga ada skor tuh yang dimana hal ini bertujuan untuk menyimpan skor berdasarkan metode ganjil yang kita gunakan. Dan yang terakhir itu juga ada panjang, yaitu berisikan panjang katanya itu. Nah, kemudian yang di bawah-bawahnya itu dia berisikan prototype yang tadinya itu sudah dijelaskan di bagian fungsi oleh rekan saya. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini saya juga akan menjelaskan terkait dengan sebuah file yang memang sangat mempermudah rekan-rekan dalam melakukan tahapan kompilasi, yaitu sebuah file makefile, di mana rekan-rekan cukup memasukkan di bagian srcs-nya itu merupakan nama file min.c-nya dan juga fungsi .c-nya itu. Nah, kemudian di sini di bagian target kita cukup memberikan nama program eksekusi yang nantinya dapat kita panggil kembali pada saat kita melakukan run di bagian terminalnya. Dan langsung saja kita dapat melihat ya bagaimana cara kompilasinya di tahapan berikutnya. Nah, tibalah kita di akhir video rekan-rekan sekalian, di mana di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih cara kita mengkompilasi program kita yang sebelum sudah kita buat dengan bantuan yang namanya itu file makefile-nya itu. Nah, yang pertama tahapan yang harus kita lakukan ialah kita cukup di bagian terminal kita mengetikkan yang namanya itu make, kemudian dia akan langsung terkompil secara otomatis dan dilanjutkan dengan kita memasukkan .slash kemudian yaitu nama si program eksekusinya itu. Kalau di sini kami membuat nama program eksekusinya itu adalah program, makanya kami meletakkan yaitu .slash programnya. Dan di sini kita dapat melihat ya teman-teman bagaimana inputan dari program yang sudah kita jalankan, yaitu
kita diminta untuk terlebih dahulu memasukkan nama file inputnya itu, yang nantinya si program harus membaca lagi dulu bagaimana sih ataupun file apa sih yang akan dia baca untuk bisa diolah data-data yang sudah tertera di dalam file tersebut. Nah, di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya kita terlebih dahulu harus memiliki file data yang berisikan teks dan juga berupa karakter-karakter gitulah ya pokoknya, yang belum diubah gitu, yang belum dimodifikasi, yang belum dihilangkan tanda bacanya gitu. Nah, kita cukup memasukkan namanya saja, kemudian program akan menjalankan eksekusinya, dan data yang sudah diolah, yaitu sudah dihapus tanda bacanya serta dibesarkan huruf depan dari awal katanya itu, dia akan disimpan ke dalam sebuah file txt sementara. Nah, kemudian kita baru nih dapat melihat berbagai jenis option yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, nantinya teman-teman tinggal melakukan apa yang teman-teman inginkan saja. Misalnya nih seperti di sini saya menginginkan untuk menampilkan kata dengan skor tertinggi, yang nantinya kita juga akan diminta untuk memasukkan jumlah kata. Kita menginginkan sebesar ataupun sebanyak mana sih jumlah kata yang ingin kita tampilkan di terminal gitu rekan-rekan. Nah, mungkin cukup sekian saja ya video dari kelompok kami. Semoga tim kami mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.